Selamat pagi, salam sejahtera. Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah renungan Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita mengangkat lagu pujian. Tuhan si topa saluhur, Odona marmuliai, Diang nata rasa saluhur, Nilehon mi, Shalom asom manamion, Dohot pamuji nami, Artanango lunamiun, Nilehon mi. Untuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh merasakan sukacita yang daripada Engkau. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari yang baik ini. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita ialah terdapat dalam Kejadian pasal 1 ayat 3. Kejadian pasal 1 ayat 3 saya akan bacakan di tengah kita. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dalam bahasa Batak dikatakan, dungi makuling madebata ninna, jadi mahona tiur, jadi tiur matutu. Disido sahatna. Bapak saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang begitu indah kita perdengarkan bagaimana kisah penciptaan yang Allah lakukan pertama sekali. Dia mengatakan, berfirmanlah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kita melihat bagaimana Tuhan, Sang Pencipta, memiliki pikiran yang begitu bijaksana dan penuh hikmat sebelum ataupun sesudah penciptaan. Dia melihat bagaimana kegelapan itu tidak bisa bersatu dengan terang. Kegelapan adalah gambaran kekacauan. Kegelapan adalah gambaran yang biasanya diidentik dengan dosa. Yesus melihat bahwa cahaya itu sangat baik. Gambaran situasi yang sangat baik. Oleh karena itu dosa dan terang tidak bisa bersatu. Maka Yesus memisahkan. Dia memisahkan gambaran kegelapan itu dari terang. Dia mengatakan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika Tuhan mengambil inisiatif untuk menciptakan terang, Dia menunjukkan bahwa Dia mempunyai kuasa untuk menghilangkan kegelapan dan dosa. Hanya dengan melenyapkan dosa dan kegelapan, Tuhan dapat memulai pekerjaan yang besar di dunia. Maka Tuhan hanya bekerja dalam terang. Penciptaan yang Dia lakukan begitu sangat luar biasa, memisahkan terang itu dari kegelapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin mengatakan bahwa kegelapan dan terang itu tadi tidak bisa hidup berdampingan. Namun
selalu ada dua sisi dalam kehidupan kita. Selalu ada kegelapan dan ada terang. Ketika Tuhan memerintahkan jadilah terang dalam peristiwa penciptaan dan terang itu ada, hal ini menunjukkan kuasa dan penciptaan Tuhan yang begitu mutlak. Dia mempunyai otoritas untuk mengendalikannya. Cahaya yang luar biasa ini adalah contoh bahwa begitu indah yang Tuhan ciptakan. Dia menghadirkan cahaya itu ke dalam kehidupan manusia. Tuhan yang sama yang menciptakan cahaya di awal penciptaan adalah Tuhan yang sama yang membawa cahaya itu ke dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita dituntut, diajarkan untuk hidup di dalam terang. Bukan lagi hidup di dalam kegelapan, bukan lagi hidup di dalam kuasa dosa. Tuhan yang sama yang menciptakan terang itu, Dia jugalah yang sama, terang yang datang untuk menyelamatkan manusia. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk keluar dari kegelapan menuju terang Tuhan. Menjauhlah dari kegelapan. Hiduplah dalam damai sejahtera. Tuhan memiliki otoritas atas setiap kehidupan kita. Maka terimalah terang yang datang dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang mengajari kami supaya kehidupan kami boleh menerima terang cahaya yang daripada Engkau. Ajari kami ya Tuhan, supaya apapun perbuatan, perilaku, tingkah laku, apapun yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, satu hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mau menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati ya Bapa pekerjaan yang kami lakukan, biarlah membuahkan hasil sehingga dalam kehidupan kami boleh menjalaninya dengan penuh sukacita. Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.